Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai video tutorial modul 3.2 mengenai geometri, dimensi, dan toleransi. Sebelum memasuki video tutorial, saya akan menjelaskan mengenai apa itu dimensioning. Dimensi atau dimensioning adalah proses pemberian anotasi ukuran pada gambar. Dimensi dapat berupa panjang, lebar, tinggi, kedalaman, dan sebagainya. Kita akan mempelajari 6 tipe dimensi. Yang pertama adalah general dimension. Fitur ini dispesifikasikan lagi menjadi 3 jenis, yaitu linear dimensi, yaitu dimensi dari suatu garis atau biasa disebut dengan dimensi antara dua titik. Radial dimensi, yaitu dimensi lingkar dari suatu kurva atau lingkaran. Dan ketiga, angular dimensi, yaitu dimensi sudut antara dua garis. Selanjutnya yang kedua adalah baseline dimension. Fitur ini secara otomatis menentukan dimensi antara satu titik origin dengan garis-garis referensi yang dipilih, ditampilkan secara tersusun dalam tingkatan yang berbeda dari yang terdekat hingga yang terjauh. Kemudian yang ketiga adalah ordinate dimensi. Fitur ini menentukan posisi suatu titik dengan mengacu pada titik origin yang ditandai dengan nilai 0,00 mm. Dan tipe yang keempat yaitu change dimensi. Fitur ini secara otomatis menentukan dimensi antara sejumlah titik yang dipilih, ditampilkan secara berdampingan satu sama lain atau tersusun pada tingkatan yang sama atau sejajar. Tipe yang kelima yaitu arrange dimension. Fitur ini digunakan untuk menyusun dimensi exciting yang tidak teratur menjadi format baseline dimension. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu retrieve dimension. Fitur ini secara otomatis menampilkan dimensi dan toleransi pada suatu objek. Pada modul kali ini, teman-teman akan mempelajari cara memberikan dimensi dan toleransi pada gambar. Terdapat 3 studi kasus yang harus teman-teman kerjakan. Lembar 1 untuk bottom base, lembar 2 untuk support base, dan lembar 3 untuk upper base. Langkah pertama, silahkan teman-teman lengkapi title block sesuai dengan identitas teman-teman. Dan yang kedua, silahkan teman-teman memberikan toleransi dan dimensi untuk setiap lembar dan menempatkannya sesuai dengan standar yang berlaku. Dan yang terakhir, jangan lupa teman-teman untuk mengekspor file menjadi PDF. Langkah pertama, setelah teman-teman membuka aplikasi AutoCAD Mechanical 2024, silahkan teman-teman membuka kelengkapan modul 3.2 dan jangan lupa untuk merename file dan folder yang tersedia sesuai dengan identitas teman-teman. Baik, selanjutnya silakan teman-teman double klik pada title block dan silakan teman-teman lengkapi sesuai dengan identitas masing-masing. Bila sudah, silakan klik OK. Selanjutnya, teman-teman dapat mengetik pada layar dim style lalu teman-teman pilih menu modify. Pada tab fit di use overall scale ubah menjadi 1,5. Bila sudah, silahkan klik OK dan close. Selanjutnya, teman-teman dapat mengetik pada layar dim clrt, enter, lalu silahkan teman-teman ubah value-nya menjadi 250. Bila sudah, klik enter. Selanjutnya, perlu diperhatikan bahwa settingan teman-teman diubah menjadi mechanical. Bila tampilan muncul seperti ini, silahkan teman-teman menuju sheet bottom base. Selanjutnya, silahkan teman-teman ketik center mark, lalu silahkan teman-teman klik pada setiap lingkaran. Di sini terdapat 5 lingkaran. Bila sudah, silahkan teman-teman klik escape. Selanjutnya, silahkan teman-teman ketik
centerline. Zoom pada bagian part ini. Silakan teman-teman pilih garis ini sebagai first line dan garis bawahnya sebagai second line. Selanjutnya, silahkan teman-teman klik kanan, lalu pilih repeat centerline. Silahkan lakukan hal yang sama di sini untuk first line dan di sini untuk second line. Maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, teman-teman dapat menuju tab Annotate, lalu teman-teman pilih radius. Silahkan klik pada sudut di objek, klik kiri, dan tarik dimensinya keluar, dan klik kiri. Di saat dimensinya berubah menjadi warna biru, silahkan teman-teman tambahkan 2 kali di depan dimensinya. Bila sudah, klik enter. Maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, lakukan hal yang sama untuk sudut bagian bawah part. Pilih radius dan klik bagian pada partnya. Tarik dimensinya keluar dan klik kiri. Tambahkan pula 2 kali di depan dimensinya. Maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, masih pada tab Annotate, silahkan teman-teman pilih diameter. Lalu teman-teman klik pada salah satu lingkaran kecil yang terdapat pada part. Klik pada bagian sisinya, klik kiri, tarik dimensinya keluar, dan klik kiri lagi. Di depan dimensinya, silakan teman-teman tambahkan 4 kali, dan enter. Selanjutnya, lakukan hal yang sama pada lingkaran yang besar pada part. Silahkan teman-teman klik pada sisinya, tarik dimensinya keluar, dan klik kiri. Bila sudah, klik enter. Maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, di tab Annotate, silakan teman-teman pilih horizontal. Lalu, langkah pertama, silakan klik pada endpoint di sini, dan selanjutnya pada titik tengah pada lingkaran. Bila sudah, tarik dimensinya keluar. Setelah muncul dimensinya seperti ini, silakan teman-teman klik enter 3 kali. Selanjutnya, silakan di tab Annotate, teman-teman pilih baseline, lalu klik dimensi yang sudah tadi diberikan. Selanjutnya, klik pada titik tengah di lingkaran yang ini. Saat dimensinya keluar, silakan teman-teman klik enter. Selanjutnya, lakukan hal sama untuk titik tengah di lingkaran yang besar. Lalu pada lingkaran yang ini. Dan yang terakhir, pada ujung sini pada titik endpoint-nya. Dan klik enter. Maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya di tab Annotate, silakan teman-teman gunakan vertikal. Lalu klik pada endpoint di sini. Dan titik yang kedua pada center point di lingkaran. Tarik dimensinya keluar. Saat dimensinya muncul, silakan klik enter 3 kali. Selanjutnya, silakan teman-teman gunakan baseline. Langkah pertama, select dimensi yang telah tadi diberikan. Selanjutnya, untuk titik pertama, silakan teman-teman pilih pada titik tengah di lingkaran. Untuk dapat mempermudah, teman-teman dapat klik pada bagian sini. Dimensinya akan keluar, silakan teman-teman klik enter. Selanjutnya, klik pada titik tengah di lingkaran yang kecil ini. Dan yang terakhir,
pada ujung bagian bawah di saat endpoint-nya telah muncul. Dan teman-teman klik enter. Maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, silakan teman-teman zoom pada bagian ini. Lalu teman-teman gunakanlah horizontal. Klik pada endpoint di sini dan di sini. Bila muncul garis hijau, drag atau tarik dimensinya keluar. Bila sudah, klik enter. Selanjutnya, teman-teman dapat memilih baseline di sini. Sama halnya tadi, langkah pertama, pilih dimensi yang tadi telah diberikan. Lalu, untuk titiknya, silakan teman-teman klik di sini. Dan dimensi yang muncul, silakan teman-teman klik enter. Lalu selanjutnya, pada bagian ujung sini. Dan klik enter. Maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, silakan teman-teman gunakan features control frame. Lalu, silakan teman-teman klik pada ujung bagian sini. Dan klik kembali di titik yang sama. Tarik keluar. Dan klik kiri. Dan atau teman-teman bisa melakukannya langsung dengan klik kanan. Di saat pengaturan feature control frame ISO muncul, pada bagian geometric symbol, silahkan teman-teman ubah menjadi cylindricity. Dan untuk toleransinya, silahkan teman-teman tambahkan 0,01. Lalu silakan teman-teman menuju tab settings. Untuk bagian teks, silakan teman-teman ubah warnanya menjadi hitam. Bila sudah, teman-teman dapat klik OK, lalu OK kembali. Maka hasilnya akan seperti ini. Bila teman-teman telah menyelesaikan pada bagian button base, silakan teman-teman melanjutkan untuk memberikan dimensi dan toleransi untuk bagian support base. Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah melengkapi title block sesuai dengan identitas teman-teman dengan cara double klik di title block, lalu silakan teman-teman sesuaikan. Bila sudah, klik OK. Selanjutnya, teman-teman dapat memberikan center mark pada bagian lingkaran dengan cara silakan teman-teman ketik center mark, lalu pilih pada bagian luar lingkaran di sini. Maka center mark akan muncul. Selanjutnya, teman-teman dapat memberikan dimensi untuk setiap bagian lingkaran. Pada tab Annotate, silakan teman-teman pilih diameter. Klik pada lingkaran terdalam. Tarik dimensinya keluar dan klik kiri. Lalu enter. Selanjutnya, lakukan hal yang sama pada bagian lingkaran yang tengah dan lingkaran yang terluar. Maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, silakan teman-teman ketik centerline, lalu pilih bagian sini sebagai first line dan untuk second line-nya pada bagian sini. Lalu enter. Selanjutnya, silahkan teman-teman klik kiri pada bagian garis centerline, lalu klik pada ujung panah sebelah kanan. Silahkan teman-teman ubah nominalnya menjadi 188 dan klik enter. Maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, silakan teman-teman
gunakan horizontal, zoom pada bagian sini, sudut sini sebagai titik pertama, selanjutnya sudut sini sebagai titik kedua. Bila sudah, tarik dimensinya keluar, klik kiri, dan klik enter 3 kali. Selanjutnya, teman-teman dapat menggunakan change, lalu klik dimensi ini sebagai base dimension. Selanjutnya, klik pada bagian sini, kita klik enter, bagian sini, bagian sini, bagian sini, bagian sini, dan yang terakhir pada sudut ujung sini. Bila sudah, klik enter, maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, silakan teman-teman gunakan datum identifier, lalu klik pada bagian ujung sini, klik kembali pada titik yang sama, tarik datumnya keluar, dan klik kiri, atau teman-teman bisa langsung klik kanan. Datum identifier ISO telah muncul. Silahkan teman-teman menuju tab setting, lalu pada bagian teks, untuk warnanya silahkan teman-teman ubah menjadi hitam. Bila sudah, klik OK, lalu OK kembali, maka datum akan muncul seperti ini. Selanjutnya, silakan teman-teman gunakan feature control frame, lalu klik pada bagian sini, klik kembali di titik yang sama, tarik ke bawah, klik kiri, lalu teman-teman klik kembali, atau teman-teman bisa langsung klik kanan. Lalu Future Control Frame ISO akan muncul. Silahkan teman-teman ubah geometric simbolnya menjadi perpendicularity, dan untuk toleransinya sama menggunakan 0,01, dan pada bagian datum silakan teman-teman tambahkan huruf A. Bila sudah, silakan teman-teman menuju tab settings. Untuk warna teksnya silakan teman-teman ubah menjadi hitam. Bila sudah, silakan teman-teman klik OK dan OK kembali, maka hasilnya akan seperti ini. Langkah terakhir, silakan teman-teman double klik pada dimensi 37,5 di sini. Di bagian fit atau tolerance, silakan teman-teman klik tolerance. Untuk bagian uppernya, silakan teman-teman ubah menjadi plus 0,5, dan di bagian lowernya, silakan teman-teman ubah menjadi minus 0,5. Bila sudah sesuai, silakan teman-teman klik close editor, maka hasilnya akan seperti ini. Bila teman-teman telah menyelesaikan untuk sheet 1 bottom base dan sheet 2 support base, silahkan teman-teman dapat memberikan dimensi dan toleransi untuk sheet 3 di upper base. Title block sesuai dengan identitas teman-teman. Silahkan teman-teman gunakan fitur dimensi, baseline, dan change. Dan terakhir, jangan lupa teman-teman untuk mengekspor file pekerjaan teman-teman menjadi PDF.